Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Halo viewers, ketemu lagi dengan saya Markus Henry di Today Special. Episode kali ini saya sedang berada di Smriti, Modern Authentic Indonesian Cuisine yang berlokasi di kawasan Tanah Abang Timur. Saya sengaja datang ke sini mengajak viewers di rumah melihat proses pembuatan menu spesial khas Indonesia yang menyajikan menu-menu makanan Indonesia perpaduan antara modern dan autentik. Pasti penasaran kan? Ingin tahu seperti apa? Jangan kemana-mana, tetap di Today Special. Ya viewers, saya sudah berada di dapur. Ada Chef Indra di sini yang akan saya temenin untuk bikin menu spesial yang ada di Smriti. Apa kabar Chef? Baik, kabar baik banget. Sehat-sehat? Alhamdulillah sehat banget. Tadi tagline-nya Smriti, tagline-nya kan The Modern Authentic Indonesian Cuisine. Betul, betul banget. Itu bisa dijelasin nggak ke viewers di rumah nih? Oh, kalau Seperti apa misalnya di Smriti sendiri, kenapa kita take-nya itu ke Modern Authentic Indonesian Cuisine? Karena di sini kita coba memasak masakan Indonesia yang rootnya kental banget, tradisional banget. Ya. Tapi kita coba modernize dengan teknik dan bahan baku yang tidak lazim. Jadi bahan bakunya itu bisa jadi bahan impor yang kita aplikasikan ke makanan Indonesia. Gitu, Tapi Mas. tetap nggak ninggalin akar budaya Esensial, dari... betul dong. Makanya sekarang mau dibikin lebih modern, tapi tetap rootnya harus tetap ada. Iya Menu dong. pertama yang kita akan buat apa? Hari ini kita ada tuna asam udang. Oke. Salah satu starter yang populer banget di Smriti. Di sini udah ada tuna dan udang. Iya, ada tuna dan udang. Hah? Resep ini inspirasinya tuh dari neneknya istri saya yang berasal dari Aceh. Biasanya kan kalau misalnya sambal asam udang pakainya tuh kan ini Mas, rebon, Iya. ada bawang merah, Ah. cabai rawit merah, Cabai merah. terus ada belming Belming bulu, bulu, daun jeruk, daun jeruk, garam, gula, Garam, serai, gula, serai, air jeruk. Nah, Air biasanya pakai rebon, di sini Smriti kita pakai udang. udang beneran ya. Betul, Jangan udangnya udang kita kering. rebus. Sambal asam udang, konon katanya enak banget dimakan pakai lauk apapun itu. Nah, Oke. di Smriti kita coba modernize dengan pakai tuna belly. Pakai tuna belly. Tuna belly-nya itu dari bluefin tuna. Bagian perutnya, Bagian perutnya. kaya akan Fatty lemak. banget ya? Betul, dan rasanya tuh benar-benar enak kalau Gurih menurut saya banget. sih. Siap, sekarang Baik. kita langsung aja nih. Kita mulai saja. Yap. Jadi tunanya itu tuna belly, biasanya kan ada bagian lemaknya nih Mas. Lemaknya itu kita bersihin dulu. Jadi benar-benar dihilangkan lemaknya. Kita dice ya. Iya, di dice. Lalu kita masukkan ke bowl Ya. dan di sini kita taburkan sedikit garam. Kita seasoning ya, dikasih Iya. garam. Lalu sedikit diaduk supaya garamnya meresap Ya. dan dibiarkan secara sejenak. Biarin Nah, kita sambil biarkan menunggu tunanya, dulu. Ya. kita Kita- bikin sambal usam udang. Di Smriti itu kita tetap ngikutin tradisi. Sambal yang Ulek paling ya? enak diulek. Jadi kita nggak pakai mesin atau blender Ulek ya? untuk bikin sambal. Saya Mau ngulek bantuin nih ya. Mas? Daripada saya nganggur dari tadi nggak. Oh, baik, siap. Jadi untuk mulai sambal asam udang itu, kita pertama ulek dulu bawang merah dan cabai. Oke. Ini agak challenging nih Mas, Iya. mesti dihantam, digerus, jangan pakai perasaan. Nah, supaya gampang Iya. nanti Pakai garam kita tambahkan garam. supaya dia gampang hancur. Betul, karena garam sendiri tuh ngebantu untuk ngalusin si Iya. cabai dan bawang merah. Kita bisa tambahkan gula juga sekarang.
Mas, kurang halus, ditambahkan halus. lagi, betul. Halus ya? Betul, udah sampai tahap ini, kita bisa tambahkan sedikit serai. Ini penting banget untuk memberikan aroma dengan daun jeruk. Untuk daun jeruknya kita nggak ulek sampai halus, Mas. Karena kalau misalnya diulek sampai halus, biasanya hasilnya akan pahit. Nggak enak ya? Betul. Sekarang kita tambahkan udang. Udangnya kita patah-patahkan dulu supaya lebih mudah diuleknya. Nah, kalau seperti ini tinggal diaduk dulu, Mas, dengan sendok. Dicampur dulu sampai merata. Wah, ulekannya bagus sih, Mas. Sering ngulek ya, Mas? Apa? Saya dulu jualan gado-gado. Wah, Oh, keren banget. nggak deh. Baik, kalau sudah seperti ini kita masukkan belimbing wuluh. Nah, rasa asam dari sambal asam udangnya kita itu dari campuran belimbing wuluh dengan air jeruk nipis. Jadi kita campur dua-duanya, kita tambahkan ke sambalnya. Nah, ini boleh diaduk, jangan dilanjutkan karena kalau misalnya terlalu halus, rasanya tuh akan berbeda. Udah nggak enak ya? Iya. Diaduk dulu. Ini yang pedas karetnya dulu ya? Iya. Kalau sudah tahap ini bisa dicoba dulu untuk cek seasoning gimana rasanya. Siap aja deh. Oh, Kita baik. nanti nyobain. Oke. Wah, jago ya. Ya, enak ya? Enak loh. Enak. Kita tinggal tambahkan sedikit Ini. air jeruk nipis. Diaduk lagi, Mas, dan bisa digabungkan dengan tuna asam udang. Masukin sini. Iya, betul. Nah, biasanya setelah diaduk kita diamkan dulu 1 menit. Jadi kita nunggu dulu bentar ya? Iya, kira-kira 1 menit. Dia meresap sambil kita beresin, nanti baru kita plating ya. Betul. Ya viewers, sudah menunggu beberapa menit supaya lebih meresap lagi, saatnya kita plating. Oke. Silakan, Chef. Sekarang sudah meresap Ya. secara sempurna dan sekarang kita coba plating. Gampang banget cara platingnya. Kita siapkan ini ring besi yang biasa untuk nyetak kue. Ya. Kita letakkan saja terbalik karena ini lebih stabil menurut kita. Taruh tunanya, jangan ditekan, biarkan aja natural. Ya. Karena kalau misalnya kita tekan, sari tunanya itu akan keluar. Keluar. Dan itu nggak begitu bagus. Nah, seperti itu. Lalu untuk garnisnya kita hanya pakai simple banget, pakai edible flower. Oke, inilah dia tuna asam udang ala Smriti. Tuna asam udang ala Smriti. Berarti kita lanjut lagi menu berikutnya. Yang kedua bikin apa nih kira? Kita bikin stick saus rendang. Steak saus rendang. Kita Untuk akan main masak lagi course-nya, itu favorit banget sih. ya. Oke, kita siap-siapin bahannya dulu, terus baru kita masak lagi ya. Oke deh. Ya viewers, ini bahan-bahannya udah disiapin lumayan banyak ya. Yes, stick Steak saus rendang. rendang. Steak. Saus rendang. Steak saus rendang. Betul. Yang bikin spesial apa adalah di si saus rendangnya itu ya. Betul. Jadi Untuk bahan-bahan apa nih? Sebanyak ini. yang kita tahu rendang itu kan famous banget. Iya. Salah satu makanan yang paling enak katanya di Termasuk dunia. diakui ya. Yes. Nah, di sini kita berusaha untuk memodernisasi rendang menjadi bentuk yang baru. Oke. Steak saus rendang. Bahan-bahannya banyak banget. Iya ini ya. Iya, mulai ada bawang merah, Bawang merah, kapulaga, kapulaga, daun salam, daun jeruk, asam kandis, kandis. daun kunyit, Siap. serai, santan. Santan. Kita pakai santan asli. Lalu ada demigas sendiri, Ini gelasnya nih sausnya. Itu ketumbar, ketumbar, kemiri. kemiri. Kok ada kacang mede itu? Betul, kacang mede itu salah satu dari rahasia kita sebenarnya sih. Oke. Minyak kelapa, Kelapa, kayu manis, kayu manis, ada garam. Kita pakai garam laut asli, bukan garam
yodium. Ya. Lalu ada kari powder, jahe, Ada jahe. kari powder lagi Kari yang kita powder. tidak bisa sebutkan apa bedanya. Ya. Lalu di sini ada air asam Yang juga. asam. Dua jenis cabai rawit merah dan cabai Besar. besar. Besar ya. Nah, Ini dagingnya kita pakai USDA short ribs short untuk ribs. si steak rendangnya, Ah. dan untuk saus rendang. Ah. Nggak enak ya kalau misalnya rendang nggak pakai daging, kita Oke. pakai top side. ini buat sausnya. Betul. Jadi Oh. kita benar-benar pakai rendang asli. Jadi untuk Daging bikin asli. sausnya kita pakai daging asli, bukan hanya yang benar-benar bumbu rendang ya. Betul. Istilahnya nih, saus Betul. rendang asli. Dan ini Nah, ini tuh saus yang nanti kita sajikan di piring. Yang seperti saya ceritakan tadi, ya. rendang yang segitu ribetnya, yang masaknya mungkin sampai 2 hari, kita campurkan dengan demi glace, lalu Jadi seperti itu. jadi seperti ini. Simple itu ya. Yap. Dan ini ada Dan ini adalah saus kalio. saus kalio ya. Ya, saus kalio itu kan banyak orang bilang kalio itu adalah awalnya rendang. Jadi pertama kita campurkan rempah-rempah dengan santan, jadilah gulai. Oh. Gulai kita rebus terus-menerus sampai ngental, jadi kalio. Kalio diteruskan lagi, jadi rendang. Ini turun temurunannya ya. Betul. Dan di sini ada saus balado yang hanya kita blender saja. Jadi kita modernisasinya dari visualnya. Dari visual. Oke, karena udah siap semua, jadi kita apa nih prosesnya nih? Sekarang kita akan ke dapur belakang untuk masak di atas jos permangal. Oke. Grill, itu kita akan si grill. steak, yap, dan kita siapkan side dishes-nya. Karena di sini nggak ada tempatnya, jadi kita Ya. move ke belakang, ada dapur lagi nih, Yuk. viewers. Pengen lihat kan, kita ikut yuk belakang. Oke, viewers, saatnya kita mulai grill. Yes. Dari depan ini namanya Jasper Grill. Josper Grill, Josper Grill. Mangal. Oh, ini termahal. Ini menarik banget. Kita Apa? beruntung banget bisa dapat Josper Mangal yang kita bawa langsung dari Spanyol. Oh, Dan sekarang kita akan masak steak saus rendang. Salah satu item main course populer di Smriti. Jadi ini ada daging USDA short ribs. Ya, yang sudah di Kita slow cook masak, ya? kita masak secara perlahan atau slow cook. Ada singkong kuning, Ya. literally cuman kayak singkong yang kita rebus dengan bumbu kuning, ketumbar dan air. Lalu ada terong, Ada terong. nasubi atau terong Jepang. Terong Jepang. Yang nanti Side kita akan dish. jadikan sebagai side dish atau condiments. Ini udah panas ya, Chef? Yes, ini panas banget loh. Ini kira-kira bisa sampai 350 derajatan. Nah, pertama kita beri sedikit minyak ke dalam Ya. daging supaya tidak kering. Supaya nggak kering dagingnya. Baluri secara perlahan dan sampai merata. Dibalur ya. Yes. Lalu taburkan garam Ya. atau seasoning. Di sini kita bisa generous atau banyakin garamnya karena ini kan tebel banget dan kita nggak kasih seasoning sama sekali. Lalu ada lada hitam memberikan rasa yang sedikit berbeda. Agak sedikit strong ya. Ya, kita tekan sedikit. Kita pijet-pijet. Betul. Ini di seasoning lagi nggak ini? Nggak ya? Kalau ini kita nggak seasoning, paling Nggak nanti langsung goreng ya? kita langsung goreng saja. Oke. Oke, sekarang kita sear dulu dagingnya. Yap. Tekan-tekan. Kita bikin medium ya. Ya, ini basically kita bikin medium. Jadi nanti dagingnya itu kita masak sampai internal temperature-nya itu sekitar 50 sampai 52-an. Karena Untuk di yang luarnya dagingnya. sudah nanti akan kematangan medium, tapi di tengahnya kita ingin warnanya itu sedikit pink. Pink. Betul. Pinkes gitu. Ketika kita slow cook tuh basically sudah medium. Aha. Lalu di sini kita hanya finishing saja di Ya. grill. Kalau tidak prosesnya akan memakan waktu Tuh, lama banget. Oke. Ya grill marknya udah ada, terus colornya juga udah beda. Betul. Tuh. Udah beda nih, viewers. Iya, panas banget. Ya. Kita mesti hati-hati juga ketika masak sih. Oke, saatnya kita goreng untuk kondimennya. Ya, Silakan. sekarang kita goreng terong nasubinya dulu beserta dengan singkongnya. Singkong. Jadi terongnya itu mesti digoreng sampai benar-benar matang dan lemas. Oke, berarti tinggal tunggu dua ini, terus langsung kita plating.
Betul. Oke, saatnya kita plating. Jadi untuk dagingnya sendiri kita harus perhatikan jangan sampai kita potong itu searah dengan serat. Karena kalau misalnya dipotong searah serat akan lebih alot dagingnya. Oh gitu, jadi harus berlawanan. Betul. Nah, seperti ini sudah saya rasa berlawanan dengan arah serat baru kita potong. Oh gitu ya, itu triknya ya? Iya, Jadi kita nggak potong boleh. dulu ujungnya. Tuh. Matang dengan sempurna saya rasa baru kita slice. Saus rendang kita aduk dulu, kita berikan kira-kira 2 sendok makan, ratakan, lalu berikan sedikit saus balado. Saus balado. Ya viewers, sudah selesai 2 makanan, berarti satu lagi saya akan bikin minuman, mau nunjukin barnya ke viewers di rumah. Tapi nanti balik lagi bareng chef, kita ngobrol-ngobrol sambil icip-icip. Baik. Oke? Oke, Dok. Sip. Viewers, kita langsung ke bar dulu ya. Jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share.